Pelatih Timnas U19 Kamboja, Hea Sophayatra, mengungkap strategi timnya untuk pertandingan melawan Timnas U19 Indonesia. Indonesia dan Kamboja saling berhadapan pada pertandingan kedua grup A ASEAN Cup U19 2024. Laga kedua tim berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu, 20 Juli 2024. Indonesia menghadapi laga melawan Kamboja dengan kepercayaan diri tinggi usai membantai Filipina 6-0. Selain di atas kertas lebih diunggulkan, Indonesia mendapatkan keuntungan karena bermain di hadapan suporternya. Apalagi tim asuhan Indra Syafri itu juga mengincar 3 poin untuk memperbesar peluang lolos ke semifinal. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Hea Sophayatra mengaku sudah menyiapkan strategi khusus. Dia mengaku akan berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi gawangnya dari kebobolan terlebih dahulu. Setelah itu, timnya akan mencoba untuk memberikan ancaman dan menciptakan peluang melalui serangan balik. Hea menyebut timnya kemungkinan akan menggunakan formasi yang sama di laga berikutnya. Dalam mengantisipasi serangan Kamboja, rotasi pemain bakal dilakukan Indra Syafri saat Timnas Indonesia U19 menghadapi Kamboja U19 pada laga kedua Piala AFF U19 2024. Indra menambahkan saat ini seluruh pemain dalam kondisi siap tempur. Tidak ada pemain yang cedera dan pemain dalam kondisi yang baik. Indra beserta jajaran pelatih mengevaluasi kemenangan 6-0 atas Filipina U19 pada laga Piala AFF U19 2024. Salah satunya mengenai pengambilan keputusan yang dilakukan pemain di lapangan yang harus diperbaiki. PSSI mengatakan bahwa sedang berupaya untuk menambah pemain keturunan. Muncul nama striker yang punya catatan gol ganas yakni Daan Rots. Daan Rots merupakan pemain FC Twente yang berposisi sebagai striker dan winger. Menariknya kini muncul tanda-tanda bahwa Daan Rots bakal dinaturalisasi. Sebab, ia mengikuti Instagram Fardy Bahdim yang kerap membantu pemain keturunan menjadi WNI. Diketahui, Fardy Bahdim merupakan salah satu sosok berjasa yang membawa sejumlah pemain diaspora yang akhirnya dinaturalisasi seperti Jay Itzes, Hom Haye, hingga terbaru Kelvin Verdong. Round 3 kualifikasi Piala Dunia semakin dekat. Persiapan dan strategi tengah digodok oleh tim yang ikut melakoni laga penting tersebut, termasuk Timnas Indonesia. Kabarnya skuad yang ditukangi oleh ST akan kedatangan beberapa pemain naturalisasi dengan status grade A untuk round 3 mendatang, dijamin akan membuat rival satu grup jadi ketar-ketir. Banyak nama yang mengerucut untuk kategori calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia dengan status grade A. Sebut saja ada Martin Paes, Kevin Dix, dan Ula Romeni. Beberapa pemain ada yang sedang diincar, dan sedang dilakukan proses diskusi, ujar Exco PSSI, Arya Sinulinga dalam kanal YouTube miliknya. Dari pernyataan yang diungkap di atas tadi oleh anggota Komite Federasi Sepak Bola Indonesia, mengartikan bahwa skuad Garuda sudah mengantongi beberapa nama calon pemain baru. Martin Paes misalnya, penjaga gawang FC Dallas ini sudah resmi jadi WNI. Per bulan Maret setelah dirinya mengambil sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Ada juga nama Kevin Dix, ia merupakan pemain spesialis bek tengah yang bisa juga mengisi pos pemain untuk bek kiri maupun bek kanan. Dan satu orang lagi seorang striker yang potensial dan digadang-gadang menjadi calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia untuk round 3, yang bernama Ula Romeni. Ula Romeni adalah penyerang muda potensial dari klub FC Utrecht. Pemain berusia 24 tahun ini punya statistik yang ganas, makanya dia juga bisa disebut sebagai pemain grade A. Shin Tae-yong mengungkapkan tertarik mengajak Daan Rots gabung Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain keturunan Indonesia Belanda mengakui sudah menjalin komunikasi dengan tim PSSI. Daan Rots adalah pemain grade A Belanda. Daan Rots bermain pada tim sepak bola Twente. Twente selalu memimpin klasemen sepak bola klub Eredivisie Belanda. Daan Rots adalah pemain andalan Twente, umurnya 22 tahun kelahiran Groenlo, Belanda. Daan Rots memiliki garis keturunan Palembang, Belanda. Ketua PSSI Erick Thohir sangat senang mendengar adanya pemain keturunan Indonesia Belanda ingin gabung memperkuat Indonesia. Erick Thohir mengatakan keinginan Daan Rots gabung Indonesia patut dihargai. Daan Rots ingin membela tanah leluhurnya.
Persiapan timnas Indonesia di ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu yang jadi sorotan ialah soal komposisi pemain naturalisasi di skuad Shin Tae-yong. Diberitakan media asing, dalam ulasannya Senin, 1 Juli 2024, menyoroti salah satu pemain berdarah Indonesia di Belanda ia adalah Daan Rots. Salah satu media asing menuliskan bahwa Daan Rots berposisi sebagai seorang striker dan memiliki insting gol sangat bagus. Merujuk pada data penampilan Daan Rots bersama tim U17 Vitesse. Menurut mereka, Rots memiliki bakat bagus sebagai seorang striker. Daan Rots merupakan produk asli Akademi Twente. Ia sudah menimba ilmu sepak bola di Twente sejak 2017. Striker keturunan Indonesia, Ula Romeni, kembali menggila di Eropa jelang dinaturalisasi PSSI dengan mencetak gol untuk FC Utrecht. Tim-tim Eropa telah mempersiapkan diri untuk musim kompetisi 2024-2025, dengan melakoni laga-laga uji coba. Utrecht melakoni laga uji coba dengan mengundang klub asal Qatar, Al Rayyan, pada Kamis, 18 Juli 2024. FC Utrecht berhasil unggul dengan skor 2-1 atas Al Rayyan selagi mendominasi dalam hal penciptaan peluang. Striker keturunan Indonesia, Ula Romeni, bermain sebagai starter dalam laga ini, dan berhasil mencetak sebuah gol. Utrecht mencetak gol pembuka melalui Jens Toornstra pada menit kelima, yang memanfaatkan kesalahan dari kiper Al Rayyan. Namun, Al Rayyan berhasil menyeimbangkan kedudukan melalui Rodrigo yang memaksimalkan kesalahan di lini pertahanan Utrecht pada menit ke-26. 6 menit berselang, Utrecht kembali unggul melalui gol Ula Romeni, yang melepaskan tembakan ke pojok gawang. Pemain sepak bola berdarah Belanda, Daan Rots memulai musim kelimanya dengan tim utama FC Twente. Penyerang berusia 22 tahun menjadi pemain dasar tahun lalu dan menjadi faktor penting dalam tim asuhan pelatih Joseph Oosting. Dia menyadari bahwa perannya telah berubah. "Saya kira begitu. Lebih banyak lagi yang bisa diminta dari saya," ujar Rots di laman resmi FC Twente. Rots menantikan petualangan Eropa baru bersama FC Twente. Hal ini jadi poin penting bagi timnas Indonesia untuk menarik Daan Rots menjadi pemain timnas Indonesia. Pasalnya, Daan Rots terus menampilkan performa bagus di setiap pertandingan dengan FC Twente. Pemain asing asal Belanda, Kevin Dix kirim kode siap memperkuat timnas Indonesia. Apakah kondisi ini membuat pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bahagia? Nama Kevin Dix muncul ke permukaan sebagai pemain yang sedang didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kehadiran Kevin Dix dibutuhkan timnas Indonesia untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kode itu dimunculkan Kevin Dix dengan memperlihatkan jersey Silkeborg If yang sama persis dengan warna baju kebanggaan timnas Indonesia, yakni merah dan putih. Kesimpulannya, Kevin Dix memberi perhatian khusus kepada timnas Indonesia. Harapannya, mantan pemain Feyenoord Rotterdam ini segera gabung timnas Indonesia sebelum September 2024. Sebab, pada 5 September 2024, timnas Indonesia sudah harus tandang ke Arab Saudi untuk melakoni laga pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI terus berupaya mendatangkan pemain keturunan baru. Indonesia kedatangan pemain termahal, Mees Hilgers mengkonfirmasi siap gabung Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Mees Hilgers pemain posisi bek tengah. Peran penting pemain bek tengah membuat tim sepak bola Indonesia menjadi hidup saat bertanding. Mees Hilgers memiliki kebangsaan kerajaan Belanda. Mees Hilgers sudah dihubungi PSSI. Mees Hilgers memiliki value nilai jual seharga 121,67 miliar per musim. Harga Mees Hilgers mengalahkan Kevin Dix dan Jairo Riedewald. Dua pemain keturunan Indonesia Belanda siap menyusul Kelvin Verdong adalah Ula Romeni dan Mees Hilgers menjadi bagian dari timnas Indonesia. Benarkah? Kelvin Verdong sudah merasakan tampil bermain sepak bola bersama Indonesia saat melawan Filipina. Penampilan baik Kelvin Verdong mendapatkan pujian Ula Romeni dan Mees Hilgers. Ula Romeni dan Mees Hilgers tidak menyangka Kelvin Verdong secepat itu mengambil keputusan pindah kewarganegaraan dari Belanda menjadi Indonesia.
Kelvin Verdong mengaku bahagia di Indonesia. Penggemar sepak bola Indonesia sangat mendukung Kelvin Verdong. Kelvin Verdong juga mencari ayah kandungnya berasal dari daerah Aceh. Sejak Kelvin Verdong kecil, ayahnya tidak kembali ke Belanda. Ketua PSSI Erick Thohir telah menjalin komunikasi terhadap Ulla Romeni dan Mees Hilgers. Bergabungnya Ulla Romeni dan Mees Hilgers ke timnas Indonesia mungkin akan menjadi kejutan luar biasa dari Ketua PSSI Erick Thohir untuk penggemar sepak bola Indonesia. Grup C semakin mewaspadai pemain Indonesia dalam menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi sorotan banyak pihak, pasalnya lini serang timnas Indonesia masih belum maksimal. Hal itu pun diakui oleh pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Kini muncul nama yang dianggap ganas untuk memperkuat timnas Indonesia. Sosok itu adalah striker FC Twente, Daan Rots. Daan Rots merupakan striker milik klub Belanda FC Twente dan pada musim ini ia telah mengemas 9 gol dan 10 assist dari 40 penampilan. Bukan cuma sebagai striker, Daan Rots juga bisa ditempatkan di sektor sayap kanan dengan kemampuan mencetak gol yang cukup tinggi. Daan Rots merupakan pemain muda kelahiran Groenlo, Belanda pada 25 Juli 2001. Sejak level junior, ia telah bermain untuk FC Twente dan promosi ke tim senior pada 2021. Meskipun statistiknya cukup mentereng sejak memulai debut profesionalnya, namun Daan Rots belum pernah dipanggil skuad Belanda bahkan di level junior sekalipun. Kini, Daan Rots dikabarkan telah bersedia menerima tawaran bergabung ke timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong apabila ditawari oleh PSSI. Menilai dari langkah frontal PSSI, di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti timnas Indonesia full pemain Eropa. Bahkan untuk pesaingnya, Bahrain yang segrup dengan Indonesia merasa timnas Indonesia full pemain Eropa ini terlalu frontal. Meskipun timnas Indonesia full pemain Eropa, seperti contohnya kedatangan Martin Paes dan Ulla Romeni ini jadi kunci kemenangan. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo optimis Martin Paes bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemarin Pak Erick Thohir sampaikan, insya Allah September Martin Paes sudah bisa main, ujar Menpora Dito Aryo Tejo. Hadirnya Martin Paes sebagai tembok terakhir pertahanan timnas Indonesia tentunya cukup penting, mengingat lawan di grup C didominasi tim langganan Piala Dunia. Sejumlah pemain keturunan baru berkualitas adalah sebuah tindakan yang tepat untuk bisa bersaing di raun ketiga nanti. Melihat persiapan yang dilakukan oleh timnas Indonesia membuat Bahrain tampaknya cukup kesal, mereka merasa apa yang dilakukan Indonesia ini terlalu frontal. Meski secara garis besar lolos Piala Dunia tidak masuk ke dalam target yang ditetapkan kepada Coach Shin Tae-yong, namun bagaimanapun karena sudah sampai sejauh ini maka harus habis-habisan. Dan salah satu cara yang dilakukan tadi menambah kekuatan tim secara keseluruhan terutama dari pemain diaspora. Apalagi Indonesia tergabung di grup C, grup yang dianggap sebagai grup tersulit. Salah satu media Korsel menyoroti persiapan timnas Indonesia di ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu yang jadi sorotan ialah soal komposisi pemain naturalisasi di skuad Shin Tae-yong. Media Korsel Esports News, dalam ulasannya menyoroti salah satu pemain berdarah Indonesia di Belanda yang bernama Daan Rots. Bersumber dari pemberitaan media lokal Indonesia, Esports News menuliskan bahwa Daan Rots berposisi sebagai seorang striker dan memiliki insting gol cukup bagus. Daan Rots pernah unjuk bakat di Eredivisie Belanda, dikabarkan sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia, tulis media Korsel itu. Daan Rots saat ini berusia 22 tahun. Ia kelahiran Groenlo, Belanda pada 25 Juli 2001. Saat ini namanya tercatat jadi bagian dari tim U17 Twente yang bermain di kasta ketiga. Merujuk dari data Transfermarkt, Rots merupakan seorang striker. Namun ia juga dimainkan sebagai winger kanan dan gelandang serang. Berposisi sebagai winger kanan, Rots memiliki 106 caps dan mencetak 22 gol serta 14 assist. Sedangkan 5 gol dan 2 assist dicetaknya saat bermain sebagai seorang striker. PSSI mengatakan bahwa sedang berupaya untuk menambah pemain keturunan. Muncul nama striker yang punya catatan gol lebih ganas dari Ulla Romeni, yakni Daan Rots. Ulla Romeni merupakan striker yang dirumorkan jadi incaran PSSI.
Bahkan sang pemain mengaku sudah dihubungi untuk membela timnas Indonesia. Akan tetapi, pemain FC Utrecht tersebut belum memberikan jawaban apakah bersedia untuk memperkuat skuad Garuda. Ular Romeni masih belum jelas, kini muncul satu nama yang punya tanda-tanda bakal diproses naturalisasi, ia adalah Daan Rots. Menariknya kini muncul tanda-tanda bahwa Daan Rots bakal dinaturalisasi. Sebab, ia mengikuti Instagram Fardy Bahdim yang kerap membantu pemain keturunan menjadi WNI. Diketahui, Fardy Bahdim merupakan salah satu sosok berjasa yang membawa sejumlah pemain diaspora yang akhirnya dinaturalisasi seperti Jay Itzes, Tom Haye, hingga terbaru Kelvin Verdong. Adapun Daan Rots dikabarkan adalah pemain yang punya keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di kota Palembang. Timnas Indonesia saat ini dinilai sudah lebih baik daripada sebelumnya. Meski begitu, skuad Garuda bukan tanpa masalah. Lini serang timnas Indonesia masih dianggap belum maksimal. Hal itu pun diakui oleh pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Seiring dengan itu, striker Belanda Ular Romeni muncul ke permukaan, menjadi salah satu nama yang dikabarkan bakal menjadi target utama timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Ular Terha Romeni merupakan pemain kelahiran Nijmegen, Belanda pada 20 Juni 2000. Ular Romeni dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga sang ibu. Kini muncul nama lain yang dianggap lebih ganas untuk memperkuat timnas Indonesia. Sosok itu adalah striker FC Twente, Daan Rots. Daan Rots merupakan striker milik klub Belanda FC Twente dan pada musim ini ia telah mengemas 9 gol dan 10 assist dari 40 penampilan. Bukan cuma sebagai striker, Daan Rots juga bisa ditempatkan di sektor sayap kanan dengan kemampuan mencetak gol yang cukup tinggi. Media Korea Selatan, Esports News mengklaim bahwa sang pemain berminat memperkuat timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir tengah mencari pemain dengan grade A dan Sydney Van Hooijdonk teridentifikasi sebagai target utama untuk penyerang naturalisasi timnas dalam persiapan laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain berposisi sebagai penyerang Serie A di tim Bologna, Sydney Van Hooijdonk juga sempat menjadi juru gedor paling ditakuti saat dirinya berstatus pemain pinjaman di Eredivisie Liga Belanda. Canaries Ben Knapper menjelaskan, Sydney adalah pemain dengan bakat dan potensi sejati, telah memiliki beberapa pengalaman fantastis dalam karirnya hingga saat ini, kata Direktur Klub Olahraga Kejuaraan EFL Norwich City. Itulah sebabnya, Ketua PSSI Erick Thohir terus mengincar pemain keturunan kelas A, dan pilihannya tepat karena Sydney Van Hooijdonk yang merupakan penyerang Serie A Bologna tampaknya juga berminat bergabung dengan timnas Indonesia. Prosesor naturalisasi ini diharapkan dapat segera selesaikan sebelum berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai. Kehadiran Sydney Van Hooijdonk di lini depan ini memunculkan rasa optimisme pada daya gedor timnas yang seringkali kesulitan menciptakan gol di laga internasional. Pemain keturunan Indonesia Belanda dari pihak ibu ini segera masuk radar PSSI untuk gabung timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir terus mengincar pemain keturunan grade A untuk dinaturalisasi membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Salah satu pemain yang masuk radar PSSI adalah Sydney Van Hooijdonk, penyerang Serie A Bologna menjadi salah satu pemain YG mungkin akan diboyong untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ada kemungkinan pemain keturunan Indonesia Belanda itu masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Sydney Van Hooijdonk mengaku sudah menjalin komunikasi dengan PSSI, namun Sydney Van Hooijdonk belum memberikan keputusan dalam waktu dekat ini. Sydney Van Hooijdonk mengakui sangat ingin bergabung timnas Indonesia. Indonesia adalah tanah kelahiran neneknya. Keinginan kuat itu karena Indonesia berpeluang lolos Piala Dunia 2026, Sydney Van Hooijdonk ingin membawa Indonesia bermain di Piala Dunia 2026. Indonesia masih ada waktu melakukan proses naturalisasi pemain keturunan. Indonesia butuh pemain grade A menghadapi grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain FC Copenhagen Kevin Dix kirim kode siap memperkuat timnas Indonesia. Apakah kondisi ini membuat pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bahagia? Nama Kevin Dix muncul ke permukaan sebagai pemain yang sedang didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia.
Kehadiran Kevin Dix dibutuhkan timnas Indonesia untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Kevin Dix dapat diandalkan sebagai wingback kanan atau 3 back sejajar. Baru-baru ini di akun Instagramnya, Kevin Dix 2, pemain bola berusia 27 tahun itu seakan memberi kode siap memperkuat timnas Indonesia. Ia membagikan momen ketika FC Copenhagen melawan klub asal Denmark, Silkeborg IF, di laga uji coba pramusim. Kode itu dimunculkan Kevin Dix dengan memperlihatkan jersey Silkeborg IF yang sama persis dengan warna baju kebanggaan timnas Indonesia, yakni merah dan putih. Menjadi perhatian karena Kevin Dix baru mengunggah foto pertandingannya semalam. Padahal, laga sudah digelar 2 hari yang lalu. Kevin Dix sendiri aktif memantau perkembangan timnas Indonesia. Tiap kali akun Instagram PSSI atau Timnas Indonesia mengunggah momen apapun soal Timnas Indonesia, Kevin Dix selalu hadir untuk menyukai postingan tersebut. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji mengakui pihaknya ngebet buat naturalisasi Ula Romeni agar bisa tampil di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, untuk Kevin Dix masih belum. Timnas Indonesia berhasil melaju ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Melihat lawan-lawan yang ada timnas Indonesia tentu sama sekali tidak diunggulkan. Dari segi pengalaman pun tim Merah Putih kalah jauh dari para pesaingnya. Oleh sebab itu dibutuhkan pemain-pemain berkualitas di timnas Indonesia. Salah satu cara yang dicoba adalah menaturalisasi pemain keturunan. Kabar terkini adalah Ula Romeni yang sedang dikejar PSSI. Sumarji pun mengakui sedang mendekati pemain FC Utrecht tersebut. Selain Ula Romeni, timnas Indonesia juga dikaitkan dengan Kevin Dix. Untuk Kevin Dix, Sumarji mengaku pihaknya belum melakukan proses. Diakui oleh lelaki yang juga anggota Exco PSSI itu, pihaknya fokus di lini depan. Diketahui Dix berposisi sebagai back. Kabar pemain asing yang akan bergabung dengan timnas Indonesia semakin santer diberitakan. Ada nama Kevin Dix yang saat ini santer dikabarkan akan gabung timnas Indonesia dengan posisi sayap atau gelandang serang. Pemain Indonesia Marcelino Ferdinand mungkin akan tergeser jika Kevin Dix sah dinaturalisasi timnas Indonesia. Kevin Dix pemain grade A tengah genjar akan gabung dengan timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Posisi gelandang serang selama ini ditempati Marcelino Ferdinand kemungkinan akan diisi oleh Kevin Dix jika berhasil dinaturalisasi. Pertandingan terakhir penampilan Marcelino Ferdinand bersama Indonesia kurang bagus. Tendangan Marcelino Ferdinand mengarah ke udara menjadi bukti kegagalannya. Penggemar sepak bola dibuat tak puas karena tendangan Marcelino Ferdinand yang seringkali tidak tepat atau melenceng. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae yang ingin pemain Indonesia lebih tajam menghadapi grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, kabar Jairo Riedewald juga tengah gencar akan bergabung dengan timnas Indonesia mengagetkan negara tetangga Vietnam. Vietnam pernah lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2022, namun tersingkir dan gagal melaju Piala Dunia 2022. Dalam sepak bola, Vietnam tidak rela perkembangan sepak bola Indonesia mengalami kemajuan. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, bicara tentang kabar terbaru terkait Martin Paes. Paes sudah menjalani sumpah WNI beberapa waktu lalu. Namun, dia belum bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Masalah capsnya di timnas kelompok umur Belanda membuat proses pemindahan federasinya tidak berjalan mulus. Saat ini kasusnya sedang dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga. Arya Sinulinga menjelaskan, PSSI terus bekerja keras agar Paes bisa segera tersedia untuk timnas Indonesia. Salah satunya dengan mendapatkan dukungan dari tim legal yang bergerak di bawah komando Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tim tersebut dipastikan menguasai hukum olahraga dan siap berjuang demi membawa Paes ke skuad Garuda. Kami didukung yang namanya tim legal, tim lawyer. Jadi Pak Erick juga punya tim lawyer yang mengerti mengenai sport di internasional. Jadi paham mengenai hukum-hukum sport untuk internasional. Tim Pak Erick ada juga yang seperti itu, kata Arta Sinulinga dilansir dari kanal YouTube pribadinya. Arya menambahkan, ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan oleh PSSI.
Ula Romeni akhirnya memberikan tanggapan soal rumor dirinya akan bermain untuk timnas Indonesia. Ula Romeni mengaku bahwa dia telah bertemu dengan Erick Thohir beberapa waktu lalu. Ketua PSSI tersebut ternyata sudah memberikan tawaran kepada pemain FC Utrecht tersebut. Ula Romeni memang menjadi salah satu incaran PSSI untuk dinaturalisasi. Striker FC Utrecht tersebut dibutuhkan untuk mempertajam lini depan timnas Indonesia. Dan sosok Ula Romeni adalah sosok striker yang dirasa mampu untuk menjawab harapan fans timnas Indonesia untuk sosok striker haus gol. Karena alasan ini, fans timnas Indonesia selalu mendesak PSSI dan Erick Thohir untuk segera memproses naturalisasi Ula Romeni. Setelah beberapa waktu, Ula Romeni akhirnya buka suara soal rumor dia akan dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Ula Romeni menjelaskan bahwa Erick Thohir sudah melakukan kontak dengan agen sang pemain. Bahkan mereka bertiga sudah bertemu secara online atau facetime. Dalam pembicaraan tersebut, Ula Romeni sudah memberikan kejelasan tentang apa yang dia mau.